Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Rizky Amiro ingin mempresentasikan materi teknologi informasi pada bidang manajemen. Yang ingin saya presentasikan adalah pendahuluan peran teknologi informasi pada bidang manajemen, peran teknologi informasi pada manajemen rantai pasokan, hubungan antara MSDM dan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, pendahuluan teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Sebagian perusahaan besar dan industri telah menghasilkan pemahaman baru terutama pada praktik manajemen. Hal ini terjadi karena adanya keseimbangan praktik antara efisiensi dan pemanfaatan sumber daya manusia. Yang di slide kedua, peran teknologi informasi pada bidang manajemen. Informasi merupakan salah satu aspek yang penting dalam bidang karena menjadi dasar yang penting bagi manajer dalam membuat keputusan. Teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya informasi, menganalisis informasi, kemudian menggunakannya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, peran teknologi informasi pada manajemen rantai pasokan. Menurut Simci, Levy, dan kawan-kawan, tahun 2004 juga merumuskan tujuan penerapan teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan adalah yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai sebuah produk mulai dari produksi sampai pengiriman pembelian, menyediakan pola pandangan bagi semua pihak dalam rantai pasok. Yang kedua, menyediakan informasi. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi baik untuk pelanggan atau untuk kebutuhan internal yang harus dapat diakses dalam satu langkah terlepas dari cara untuk mengaksesnya. Misal melalui telepon, fax, email, internet, atau siapapun yang membutuhkan data tersebut. Yang ketiga, menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Yang keempat, kolaborasi dengan partner untuk mengetahui ketidakpastian antara lain melalui pembagian informasi dan mencapai optimasi global. Keempat tujuan tersebut harus dicapai secara bersamaan dan tidak tergantung satu sama lain. Tujuan-tujuan ini dapat ditarget secara bersamaan dengan tingkat kepentingan yang tergantung pada industri, ukuran perusahaan, prioritas internal, dan pertimbangan pengambilan investasi. Simci, Levy, dan kawan-kawan tahun 2004. Kopra dan Mendel 2007 mengistilahkan teknologi informasi sebagai mata dan telinga. Bahkan sebahagian dari otak manajemen dalam sebuah rantai pasok yang menangkap dan menganalisa informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Simci, Levy, dan kawan-kawan 2004 dan Kopra dan Mendel 2007 sama-sama mengakui bahwa komponen teknologi informasi dalam rantai pasok sebagai aplikasi atau perangkat lunak yang mendukung berbagai proses manajerial dalam rantai pasok. Sebagai dasar dari aplikasi ini adalah Enterprise Resource Planning atau disebut ERP. ERP adalah menyediakan data dan informasi dari satu sumber secara real time. ERP secara tradisional tidak mampu membantu perusahaan mengambil keputusan tentang apa yang harus dibuat, di mana, kapanpun, untuk siapa. Menurut Simci, Levy, dan kawan-kawan tahun 2004. Yang keempat, penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia. Penerapan teknologi informasi dalam bidang manajemen sumber daya manusia sangat mempermudahkan pekerjaan manajemen personalia mengatur semua urusan yang berkaitan dengan SDM. Berikut penerapan komponen atau aspek dalam manajemen sumber daya manusia yang bisa diterapkan dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu pengelolaan. Yang pertama, pengelolaan identitas diri karyawan. Dengan menerapkan teknologi informasi dalam komponen ini akan memudahkan personalia untuk mengetahui identitas diri dari karyawan dan anggota keluarga dari karyawan tersebut.
Komponen yang kedua, pengelolaan SK kerja atau daftar riwayat jabatan. Memudahkan untuk mengetahui jabatan, status, kepegawaian, jenis jabatan, atasan langsung, penempatan dan riwayat SK atas jawaban sebelumnya. Komponen atau aspek ketiga adalah pengelolaan jam kerja dan absensi. Memudahkan karyawan untuk mengetahui jam kerjanya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman atas jam kerja dan membuat absensi tiap karyawan menjadi akurat. Biasanya absensi menggunakan fingerprint sebagai hardware tambahan untuk absen. Komponen keempat adalah pengelolaan cuti. Dengan adanya teknologi informasi pada komponen ini, maka akan menghilangkan kebiasaan perusahaan yang menerapkan form cuti untuk pengajuan cuti, yang akan menghemat penggunaan kertas atau paperless. Penerapan ini juga sangat membantu personalia mengatur cuti tiap karyawan yang ada di perusahaan. Komponen kelima, pengelolaan penggajian. Penggajian adalah komponen yang sangat krusial dalam manajemen sumber daya manusia, yang oleh karena itu, dengan penerapan teknologi informasi akan sangat membantu dan memudahkan proses perhitungan gaji untuk setiap karyawan dengan akurat. Dengan sistem sebagai acuan atas hasil dari suatu pengajian, maka dipastikan hasilnya tepat dibandingkan harus dihitung secara manual. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya, Novel Rizky Amiro. Mohon maaf bila ada salah kata atau semacamnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.